Shalom, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya dalam renungan pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih untuk semalam tadi Tuhan, kami boleh tidur dengan nyenyak. Pagi ini Tuhan, kami mau buka rema kami sehingga kami dapat makan makanan rohani pagi ini untuk rohani kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Judul renungan saya adalah yang membelah laut. Menurut saudara, siapa yang pernah membelah lautan luas di muka bumi ini? Jawabannya pasti Musa. Tetapi ada kuasa Tuhan atas mukjizat yang Musa lakukan, karena Tuhan punya kehendak atas Musa. Kalau nggak ada peranan Tuhan, nggak mungkin Musa dapat membelah laut. Keluaran 14 ayat 21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Mereka berjalan dalam waktu 4 jam untuk menyeberangi laut kering yang membentang sepanjang 3 hingga 4 kilometer dan lebarnya 5 kilometer. Saudara tahu, Nabi Musa aja tidak pernah tahu jika laut yang menghalangi mereka saat itu akan terbelah. Dia sendiri juga nggak tahu kalau Tuhan akan pakai dia untuk membelah lautan tersebut. Waktu itu saya kalau lihat lautan ya, saya lagi ada di pinggir pantai, itu saya melihat ke laut gitu ya. Tiba-tiba otak saya reminding gitu kan, bahwa reminding tentang firman Tuhan. Otak saya langsung gini, kebayang nggak Mel, laut segini luasnya di depan kamu, Tuhan bisa belah menjadi lebar, menjadi panjang, jadi itu tanahnya tanah kering. Tuhan, saudara bisa bayangin nggak begitu hebatnya Tuhan melakukan mukjizat seperti itu. Ketika Musa dan rombongannya melewati laut yang terbelah itu, saudara tahu nggak? Kalau saya sih mungkin sambil melewatin, sambil ketakutan, sambil takjub juga gini, wah kanan kiri kita laut. Ya kan, menjadi dinding-dinding air. Saya di otak saya juga gini, ada ikannya nggak ya waktu itu lautnya terbelah gitu kan? Bisa nggak seperti itu? Mungkin bisa, karena kan kita nggak tahu. Tapi yang kita tahu Tuhan dan firman-Nya mengatakan bahwa laut itu dibelah oleh Tuhan. Jika Tuhan bisa membelah laut untuk membuat jalan bagi umatnya saat itu, maka Dia juga mampu membelah setiap penghalang di depan saudara. Saudara, mengiringi Yesus memang panjang prosesnya. Kita tidak akan pernah dapat melihat ujungnya dari setiap permasalahan kita. Yesaya 55 ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Lihat, Tuhan begitu hebat ya saudara, hebat sekali. Tuhan bisa membentuk saudara dengan palu untuk menghajar saudara. Saudara dan saya. Membuat saudara dan saya beberapa lama atau beberapa waktu merasakan sakit yang sangat teramat sangat dan penuh dengan penderitaan. Namun percayalah bahwa tangan Tuhan dan Tuhan mau menjadikan hidup saudara dan hidup saya jauh lebih indah, jauh lebih beriman, bahkan menjadi saksi buat orang lain. Menjadi saksi dan menyaksikan kebesaran Tuhan, kehebatan Tuhan. Kita bisa ngomong kayak gini, tahu nggak tahun lalu atau 2 tahun lalu aku hidup dalam kesukaran. Tahu nggak dulu saya buat makan aja tuh boro-boro. Ibaratnya gini, kalau kita dulu mungkin nggak bisa makan steak, sekarang saya bisa makan steak. Kita bisa menyaksikan bukan menyombongkan. Katakan bahwa kita bisa menjadi saksi hidup. Kemarin saya ada teleponan sama teman sekolah saya, terus kita cerita gitu kan, dan dia cerita bisnis dia, terus saya cerita bisnis saya dan saya kerja di mana, bisnis suami saya. Dan saya bilang bahwa Tuhan itu hebat, Tuhan yang membuka segala jalan, Tuhan bikin bisnis baru buat suami saya, diberkati bisnisnya. Saudara tahu berapa lama masa kekelaman yang kami lewati, tapi kami percaya seperti ini, tangan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Saya bilang sama teman saya, semua karena Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena mukjizat Tuhan. Kalau nggak karena Tuhan, gue nggak tahu hidup gue kan jadi seperti apa. Mari saudara, pagi ini
Kita harus bangkit dari segala kegalauan kita. Bangkit dari iman kita yang tidur. Bangkit dari segala hal yang membuat rohani kita mati. Bangkitkan itu bersama Tuhan. Bahwa ada tangan Tuhan. Ingat, pegang bahwa perkataan Tuhan. Tuhan aja bisa membelah laut. Masa Tuhan gak bisa nyelesain masalah kita? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan ada tangan Tuhan yang sangat berkuasa. Kami percaya ada mukjizat Tuhan pagi ini dan seterusnya dalam hidup kami. Kami percaya kami tidak salah hidup di dalam Allah yang penuh dengan kebenaran. Kami hidup bersama Allah yang penuh dengan mukjizat. Kami percaya setiap pergumulan kami pagi ini, setiap permasalahan kami pagi ini Tuhan, akan Tuhan selesaikan asal kami melekat pada Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tetap melangkah, tetap percaya, karena bersama Tuhan kita pasti bisa menerobos segala kemustahilan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.